Selamat malam, perkenalkan nama saya Pramawati Waruh dengan NIM 0101181048. Saya dari Universitas Nasional Pasim dengan jurusan Manajemen Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah pemasaran 2. Yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan perdagangan eceran dan grosir? Jelaskan. Kelebihan dari perdagangan eceran ini atau retail ini, pertama, modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh sangat besar. Nah, kedua, umumnya lokasi usaha retail ini sangat strategis. Kenapa? Karena kita bisa mudah mendekatkan tempat-tempat yang ramai seperti tempat wisata, tempat orang-orang konsumen berkumpul, seperti pemukiman penduduk, terminal bus, atau kantor-kantor. Yang ketiga yaitu hubungan antara retail dengan pelanggan cukup dekat, karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan retail. Nah, kekurangan atau kelemahan dari usaha retail ini yaitu pertama, keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peretailnya. Kedua, administrasi atau pembukuan pada toko retail ini kurang diperhatikan oleh peretailnya. Ketiga, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal hingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli. Kelebihan grosir. Menurut saya, kelebihan dari perdagangan grosir ini adalah pertama, dengan harga yang sangat murah ya, mungkin harganya sangat murah, beda dengan harga-harga pasaran gitu ya. Terus kita bisa membeli produk-produk dengan sebanyak mungkin atau per lusin. Nah, kekurangan dari perdagangan grosir ini menurut saya kekurangannya yaitu kita tidak bisa melihat langsung barang yang kita beli. Kenapa? Karena dalam keadaan disegel. Nah, soal kedua yaitu coba berikan contoh internal control dalam organisasi pemasaran, dalam berbagai pemasaran di perusahaan apapun. Contoh pengendalian internal pada PT Pos Indonesia. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengendalian interakuntansi atau preventive controls. Pengendalian interakuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisah fungsi dan tanggung jawab antara unit organisasi. Dan kedua, pengendalian interadministratif atau feedback controls. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk soal ketiga yaitu berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas,
dan pengendalian strategi. Nah, contoh pengendalian operasional ini ialah atau rencana tahunan adalah pengendalian dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai tingkat penjualan, laba serta sasaran lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunannya. Terus pengendalian profitabilitas adalah pengendalian dengan mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Dan terakhir yang ketiga, pengendalian strategi adalah contohnya pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi. Sekarang soal keempat, yaitu pentingkah audit pemasaran? Nah, apakah audit pemasaran ini sangat penting dalam setiap perusahaan? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena audit pemasaran ini bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasikan masalah-masalah atau ancaman-ancaman pemasaran yang mungkin akan atau sedang dihadapi oleh perusahaan dan membuat sebuah perencanaan yang lebih baik sehingga perusahaan ini tidak ketinggalan dengan masalah-masalah yang baru gitu ya. Contohnya mungkin dari perusahaan lain banyak mereka menciptakan produk yang lebih berkualitas. Nah, dengan adanya audit pemasaran ini dengan mudah kita mendapatkan informasi atau dengan mudah perusahaan mendapatkan informasi. Jadi menurut saya apakah audit pemasaran ini penting? Menurut saya sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan adanya audit pemasaran ini kegiatan perusahaan. Nah, sekarang soal terakhir yaitu soal nomor 5, di mana pertanyaannya, menurut pendapat saudara, produk apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Jelaskan dan berikan bukti-bukti terkait jawaban yang saudara berikan. Nah, apakah produk yang dihasilkan Indonesia sudah memasuki pasar global? Menurut saya sudah. Kenapa? Karena sejak krisis ekonomi moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, daya saing produk Indonesia yang berbasiskan sumber daya alam Indonesia mempunyai tingkat penjualan yang sangat baik. Bahkan beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa untuk produk Indonesia yang berbasiskan pada industri kecil dan menengah mempunyai peluang yang sangat baik di masa yang akan datang. Namun kalau kita mau mempunyai peluang yang sangat baik atau lebih menganalisa lebih jauh lagi bahwa mengapa produk Indonesia bisa bertahan dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, ada beberapa alasan sebagai berikut, yaitu 1. Bahan material produk berasal dari Indonesia. 2. Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar sangat membantu daya saing produk Indonesia. 3.
produk yang diekspor oleh Indonesia harganya sangat kompetitif dan murah. Keempat, teknologi yang digunakan untuk produk sudah dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia. Demikianlah jawaban-jawaban dari saya. Saya tahu masih banyak kekurangan saya dalam menjawab